A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan pelaku kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, serta cara pengunggalannya. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek sosial, psikologi, ekonomi, dan budaya. B. Sejarah perkembangan kriminologi. Kriminologi berkembang sebagai disiplin ilmu sistematik sejak tahun 1830-an, berfokus pada studi kejahatan, penjahatan, dan reaksi masyarakat. Perkembangan kriminologi terbagi dalam beberapa aliran penting. 1. Aliran klasik, abad ke-18, Cesare Beccesla, Gessendi, atau Bentham. Ciri-ciri: manusia dianggap makhluk rasional, punya akal dan pilihan. Tokoh utamanya Cesare Lombroso. Ciri-ciri kejahatan dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Aliran kritis atau modern. C. Faktor terjadinya kejahatan. 1. Faktor ekonomi atau sosial. Kemiskinan yang ekstrim, tingginya angka pengangguran, serta kesenjangan sosial yang tajam memicu tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan penipuan. Kedua, faktor pendidikan atau kebudayaan. Tingkat pendidikannya rendah dan kurangnya keterampilan kerja membatasi akses ekonomi sehingga mendorong seseorang memilih jalan ilegal. Selain itu, degradasi moral dan pola pikir materialistis juga Pernah nggak sih kita kepikiran kenapa ya kejahatan itu bisa terjadi? Terus apa iya penjara itu satu-satunya jalan keluar? Nah, kali ini kita mau bedah bareng-bareng sebuah ilmu keren yang kerjaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kriminologi. Yuk kita bongkar gimana ilmu ini sebenarnya jadi arsitek di balik sistem peradilan kita di Indonesia, supaya sistemnya nggak cuma menghukum, tapi benar-benar nyelesain masalah dari akarnya. Oke, coba deh kita lihat pertanyaan ini. Kalau dengar berita kriminal, refleks pertama kita seringkali, wah, hukum yang berat aja, bener nggak? Tapi, gimana kalau ternyata pendekatan makin keras, makin baik, itu nggak selamanya manjur. Bahkan kadang bisa jadi bumerang. Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas kita untuk kupas tuntas topik ini untuk cari solusi yang jauh lebih cerdas. Disinilah kriminologi mulai mengubah cara kita memandang masalah. Coba bayangin deh, kriminologi ini kayak dokter buat masyarakat. Dia nggak cuma ngasih obat penahan nyeri dalam bentuk hukuman, tapi dia melakukan diagnosis mendalam, mencari tahu apa sih penyakit utama yang bikin gejala-gejala kriminal ini muncul. Jadi intinya simpel banget, kriminologi itu mengganti asumsi dengan sains. Dasarnya bukan lagi kayaknya begini atau perasaan begitu, tapi pakai data, penelitian, dan bukti yang kuat. Dengan fondasi ilmiah ini, kita bisa pelan-pelan geser dari sistem peradilan yang cuma reaktif, nunggu ada kejadian baru bertindak, jadi sistem yang proaktif dan cerdas, yang betul-betul paham kenapa sebuah kejahatan bisa terjadi. Oke, sekarang kita coba jadi detektif sosial. Yuk kita mulai proses diagnosisnya. Di bagian ini kita akan coba gali lebih dalam gimana sih kriminologi itu bantu kita menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa, bukan cuma sekedar siapa pelakunya. Salah satu alat diagnosis paling penting dalam kriminologi itu namanya teori strain. Konsepnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Gini, masyarakat kita kan seolah-olah menetapkan satu garis finish kesuksesan yang sama buat semua orang ya. Punya materi, jabatan, status sosial. Tapi masalahnya, nggak semua orang dikasih jalur lari yang sama dan adil buat mencapai garis finish itu. Coba kita lihat alurnya ya. Pertama, ada tujuan sosial, semua mau sukses. Kedua, muncul kesenjangan peluang, ternyata aksesnya beda-beda. Nah, jurang antara mimpi dan kenyataan inilah yang menciptakan tekanan atau strain. Dan akhirnya, seperti yang kita lihat di langkah keempat, tekanan inilah yang bisa mendorong sebagian orang untuk cari jalan pintas. Jalur kriminal, karena jalur yang resmi rasanya buntu. Ini relevan banget kan sama tantangan kesenjangan sosial ekonomi yang kita hadapi sehari-hari. Oke, diagnosisnya udah dapet, teorinya kita udah ngerti. Terus pertanyaannya sekarang, so what? Buat apa teori-teori ini di dunia nyata? Nah, disinilah kita akan lihat bagaimana pemahaman tentang mengapa tadi bisa secara radikal mengubah cara kita merespons kejahatan. Kita bergeser dari sekedar membalas menjadi memperbaiki. Pendekatan kriminologi ini bisa kita ibaratkan seperti bangunan yang berdiri di atas 3 pilar super kokoh. Pilar pertama, pencegahan.
Artinya, kita potong akarnya, bukan cuma pangkas daunnya. Pilar kedua, investigasi cerdas. Jadi kita lebih pakai otak dan data, bukan cuma otot. Dan pilar ketiga, ini yang paling bisa mengubah keadaan, yaitu rehabilitasi. Fokusnya adalah memulihkan, bukan sekedar balas dendam. Nah, pilar investigasi ini mengubah cara kerja penegak hukum jadi kayak main catur, bukan lagi sekedar adu jotos. Analisis kriminologi itu bantu polisi misalnya untuk membaca pola kejahatan, membuat profil pelaku yang lebih akurat, bahkan sampai memahami faktor lingkungan apa yang bikin suatu area rawan kejahatan. Jadi bukan lagi cuma ngejar pelaku satu persatu, tapi kita jadi paham seluruh ekosistem kejahatannya. Jelas, ini bikin penindakan jadi jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Sekarang, kita ke pilar rehabilitasi. Tujuannya simpel banget, memutus rantai kejahatan, atau istilah kerennya itu mengurangi residivisme. Gimana caranya? Bukan pakai sihir, tapi dengan program-program yang sudah terbukti. Kita kasih peralatan baru buat para narapidana. Pendidikan itu ibarat peta, pelatihan kerja itu jadi kuncinya, dan dukungan psikologis itu jadi kompasnya. Harapannya, saat mereka keluar, mereka punya bekal untuk menempuh jalan yang benar. Oke, dari level individu, sekarang kita coba zoom out ke level yang lebih besar, yaitu level sistem. Soalnya kriminologi itu bukan cuma berguna buat nanganin satu kasus per satu kasus, tapi tujuannya adalah memperbaiki seluruh cetak biru atau arsitektur sistem peradilan pidana kita, biar lebih cerdas, adil, dan manusiawi. Dan prosesnya ini nggak bisa asal-asalan, harus sistematis. Kita bisa lihat ada 4 langkahnya di sini. Semua berawal dari nomor 1, penelitian dan analisis data. Begitu datanya terkumpul, baru kita bisa lanjut ke nomor 2, identifikasi masalah utamanya apa. Nah, setelah masalahnya jelas, baru kita bisa merancang atau formulasi kebijakan yang tepat sasaran. Dan yang gak kalah penting, setelah diimplementasikan, harus terus dievaluasi. Ini adalah sebuah siklus perbaikan yang gak pernah berhenti. Terus kenapa sih pendekatan berbasis bukti ini jadi krusial banget buat kita di Indonesia? Jawabannya, karena musuh yang kita hadapi itu bukan kejahatan biasa. Kita bicara soal korupsi yang sistemik, jaringan narkotika yang menggurita, sampai kejahatan terorganisir yang makin canggih. Semua ini nggak bisa lagi kita lawan pakai cara-cara lama. Kita butuh senjata baru yang lebih pintar, dan disitulah kriminologi berperan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh paling nyata, kebijakan soal narkotika. Di sini ada 2 persimpangan jalan. Di sisi kiri, pendekatan punitif, yang fokusnya cuma penjara. Hasilnya apa? Penjara makin penuh, tingkat kekambuhan tinggi. Di sisi kanan, pendekatan rehabilitatif, yang fokusnya pemulihan. Hasilnya, tingkat kesembuhan lebih tinggi dan dalam jangka panjang, biayanya jauh lebih efisien buat negara. Ini bukan soal opini loh ya, ini soal data. Pilihannya jadi jelas banget kan? Mana yang lebih masuk akal buat masa depan bangsa? Nah, semua pembahasan tadi akhirnya membawa kita ke satu titik penting, masa depan sistem peradilan kita. Karena begini, menciptakan masyarakat yang aman dan adil itu ternyata bukan cuma tugasnya polisi, jaksa, atau hakim. Ini adalah sebuah proyek gotong royong, sebuah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Kuncinya... Kesimpulan, kriminologi berkembang dari pemikiran bahwa kejahatan adalah pilihan individu atau klasik, menjadi dipengaruhi faktor tertentu atau positivis, hingga melihat kejahatan sebagai hasil ketidakadilan sosial atau modern. Faktor penyebab kejahatan sangatlah kompleks, meliputi aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya.